Masih dengan Avokat Agung di sini, teman-teman masih ingat ya kasus Ibu Supriani yang seorang guru honorer di Konawe yang menjadi tersangka karena dituduh telah melakukan penganiayaan terhadap muridnya ya teman-teman. Kemudian dia sempat menjadi tersangka dan sempat ditahan, tapi sekarang menjadi tahanan luar dan prosesnya juga sekarang sedang sidang ya teman-teman. Dan di dalam persidangan, pengacara dari Ibu Supriani ini menyampaikan bahwasanya Ibu Supriani pernah dimintai uang oleh Kapolsek dan juga oleh pihak kejaksaan agar intinya Ibu Supriani ini tidak ditahan dan juga kasusnya tidak diteruskan. Di sini yang saya ingin menekankan terkait dengan penahanan teman-teman, bahwasanya memang untuk permasalahan penahanan seorang tersangka itu abu-abu ya teman-teman ya. Kalau kita lihat sekarang, kita ambil contoh saja dari kasus tersangka-tersangka, ada yang ditahan, ada yang tidak ditahan. Kita ambil contoh kecil yang kemarin, kasus Tom Lembong. Tom Lembong ketika menjadi tersangka, dia langsung ditahan. Kemudian Firly Bahuri, ketika dia menjadi tersangka, tetapi dia tidak ditahan. Ini juga kita kembali ke kasus Supriyani. Dia menjadi tersangka dan dia itu sempat ditahan. Karena apa? Karena bisa jadi karena dia tidak membayar atau memberikan uang sebagai supaya ia tidak bisa ditahan ya. Karena di dalam pembelaan dari keterangan yang disampaikan oleh pengacara Ibu Supriyani ini, karena dia tidak membayar kemudian dia ditahan. Inilah permasalahan dalam hukum acara pidana kita ya, bahwasanya terkait penahanan penyidik itu sifatnya itu sangat subjektif. Semuanya itu tergantung kepada penyidik. Penyidik mau menahan, penyidik tidak mau menahan, itu haknya dia. Dan terkadang dengan hak tersebut ada kemungkinan dipermainkan. Dipermainkan dalam artian gini, kamu sudah jadi tersangka, mau nggak kamu ditahan? Kalau kamu tidak mau ditahan, kasih duit saya. Tetapi kalau kamu mau ditahan, silakan, nggak usah bayar saya. Bisa jadi ada obrolan-obrolan seperti itu ya, dan memang inilah yang terjadi selama ini terkait hak subjektivitasnya dari penyidik ya. Mereka berhak untuk menahan dan juga tidak menahan. Jadi sebenarnya terkait hal subjektivitas dari penyidik ini juga harus benar-benar diawasi ya, karena kalau memang harus ditahan ya ditahan aja semuanya, kecuali ada hal-hal yang memang dalam undang-undang sendiri itu melarang, seperti memang yang bersangkutan atau tersangka itu sakit, atau tersangka itu ternyata dalam tindak pidananya itu tidak memenuhi unsur-unsur untuk ia harus ditahan. Ini harus jelas, karena selama tidak jelas maka hak subjektivitas untuk penahanan dari penyidik ini akan menjadi abu-abu. Menjadi abu-abu yaitu tergantung siapa yang menjadi tersangkanya. Kalau tersangkanya orang berduit, bisa jadi dia dia akan membayar dan tidak akan ditahan. Tetapi tersangkanya ketika tidak mempunyai uang, itu akan dimasukkan atau ditahan. Dan ini menjadi alat untuk, tanda kutip, untuk memeras tersangka. Dan di hari-hari seperti ini, kok masih tega-teganya ada oknum yang memeras dalam tanda kutip untuk mengancam seseorang untuk ditahan atau tidak ditahan. Jadi semoga saja dari pihak penyidik, pihak penegak hukum seperti kejaksaan, KPK, ataupun pihak kepolisian harus bersikap profesional agar tidak memainkan atau mengambil keuntungan dari haknya untuk
menahan seorang tersangka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.